Merasa kasihan sama Anies Denny Siregar, cap radikal dan intoleran begitu kuat nancep di jidatnya. Pilkada DKI 2017 adalah pilkada paling brutal sekaligus memalukan. Kita berharap debatnya nanti itu tidak lagi soal-soal masalah sara, tidak masalah intimidasi agama gitu, tapi lebih kepada ide, gagasan dan juga menjawab persoalan-persoalan bangsa yang kita hadapi sekarang. Jadi menjadi pertanyaan sebenarnya, jika kita menggunakan isu agama, isu etnis dalam sebuah kompetisi calon presiden. Justru itu, karena justru berpendidikan sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, ya, kita sudah tahu mendengar bahwa pernah terjadi kerusuhan peristiwa pilkada di Tanjung Balai karena persoalan sara. Nah, kemudian dikurang-kurangin dari video 1 menit 14 detik menjadi 31 detik. Pegiat media sosial Denny Siregar mengatakan ia sebenarnya merasa kasihan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Cap radikal dan intoleran begitu kuat menancap di jidatnya. Padahal dulu ya, kata Denny, sewaktu Anies masih bergabung di Jokowi, dia dicap Syiah dan liberal. Denny lalu menambahkan begitulah nasib oportunis, bahkan partai pun takut menjadikannya calon. Hal ini Denny sampaikan di akun media sosial Twitternya @DennySiregar7 seperti terlihat pada Selasa 10 Mei 2022. Sontak saja, cuitan dari Denny Siregar tersebut ramai dikomentari beragam dari warganet. Warganet dengan nama @sunway menilai selain Syiah dan liberal, Anies juga radikal dan intoleran. Bahkan kalau ada partai yang mencalonkan Anies menurut Nasta BK, itu berarti berjalan menuju jurang yang dalam. Kemudian akun Alexandranov memberikan komentar yang berbeda. Ia justru merasa kasihan dengan Denny Siregar karena penyakit jantung yang ia derita. Warganet tersebut pun menilai bahwa waktu yang Denny butuhkan hanya tinggal menghitung jari, jadi ia meminta untuk berhenti ngebacot. Waduh. Kemudian akun Ancuk77 pun juga ikut memberikan komentar. Ia menilai bahwa status Anies adalah WNI bodong, bukan asli pribumi Indonesia. Kemudian dari @asp7211, "Gue kasihan malu dan hidup lu ribet," kata dia. Kemudian dengan akun harryher215 meminta untuk tidak meladeni atau merespon Denny Siregar. Harry pun menilai bahwa otaknya Denny itu dungu. Yang Denny cari menurut warganet tersebut tujuannya hanyalah duit. Waduh, pernyataan Denny Siregar tersebut tidak ada yang salah atau keliru ya jurnalister. Dia berbicara fakta yang memang Anies pernah terlibat dalam sebuah lingkup yang menerapkan radikalisme dan intoleransi. Mungkin dia bukan merupakan orang yang memiliki cara pandang kacamata kuda, tapi dia adalah sosok yang secara jelas menggunakan orang-orang yang sangat mudah disusupi oleh paham radikalisme. Inilah yang membuat Anies sangat berbahaya dan harus dinetralisir dengan segera. Stigma ayat dan mayat yang melekat hanya demi meraih kemenangan akan terus dimaknai sebagai kebenaran yang tak butuh penjelasan lagi. Memiliki kewajiban yang sama bagaimana untuk menjaga kesucian rumah ibadah itu, tidak justru menjadikan rumah ibadah sebagai pemicu munculnya konflik atau pemicu munculnya perselisihan di antara sesama. Melihat kekacauan yang dilakukan oleh dirinya dan kelompoknya membuat saya takut. Saya merinding ya setiap kali melihat cerita-cerita yang muncul dan terus terngiang di telinga saya. Dan pikiran saya mengenai bagaimana politisasi agama membuat DKI Jakarta hancur lebur berantakan dan pada akhirnya membuat bangsa ini hancur. Padahal dari DKI Jakarta, tapi dampaknya bisa secara nasional loh dan skala besar pula. Masif, sistematis, dan terstruktur. Inilah yang membuat saya ketakutan apalagi salah satu pendukung Anies yaitu Rizik Syihab memiliki cara bicara provokatif yang membuat orang dengan sangat mudah terbawa suasana untuk dengan sadar berani mengungkapkan bahwa darah orang kafir itu halal dan Ahok menjadi sosok yang ditarget untuk ditumpahkan darahnya oleh pendukung Anies. Ini tidak boleh dibiarkan berlanjut sampai 2024 karena yang menjadi masa depan kita terancam punah. Harus ada sosok yang memberikan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar untuk memulihkan kondisi negara ini ketimbang menghancurkan, karena kita melihat bahwa menghancurkan sesuatu jauh lebih mudah daripada membangun. Beberapa tokoh yang ada sudah muncul untuk menetralisir peranan dari radikalisme yang ada di bawah komando Anies dengan politik agama. Politik identitas yang dipakai sedemikian rupa dan politik agama dilakukan dengan begitu mengerikan seperti menciptakan ISIS,
Anies tidak akan bisa melepaskan cap radikal dan intoleran karena seperti apa yang dikatakan Denny Siregar, karena cap radikal dan intoleran itu begitu kuat nancap di jidatnya. Ingat Anies, ingat Kadrun. Bagaimana menurut Anda?